dalam etika berpolitik menggunakan karte partai lain gimana sih fatsunya, Prof? Hmm. Ya, sebenarnya kalau kita berpolitik itu kan ada adabnya, Mas ya, Ya, ada adab ya. karakternya, ya, ada etikanya. Saya tidak bisa mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Golkar atau oleh Prabowo ada sesuatu yang melanggar etika, tapi publik pasti menilai. Publik pasti menilai bahwa ini memang cara-cara yang tidak elegan. Mestinya kan dalam tanda kutip membajak anggota partai itu bukanlah sesuatu yang elok ya. Apalagi beliau atau Gibran masih terdaftar sebagai anggota atau kader PDI Perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, jagat politik tanah air dikejutkan oleh putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi maksud saya, nomor 90 dan 91 yang diputuskan pada Senin 16 Oktober 2023 yang lalu. Dalam putusan MK tersebut memutuskan calon presiden dan wakil presiden berusia 40 tahun atau kurang dari 40 tahun namun pernah dan sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pilkada. Tentu muncul pro dan kontra terkait dengan putusan MK tersebut. Sejumlah pihak mengatakan putusan itu cacat hukum sehingga tidak bisa dilaksanakan. Namun ada pihak mengatakan putusan itu bersifat final serta mengikat. Atas dasar putusan itulah Koalisi Indonesia Maju dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendeklarasikan Gibran Rakabuming, putra sulung Presiden Joko Widodo yang masih berusia 36 tahun sebagai bakal calon wakil presiden. Dan untuk ngobrolin soal itu, saya telah bersama dengan Profesor Dr. Asrinaldi MSI. Beliau adalah guru besar Visipol Universitas Andalas di Padang, Sumatera Barat. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Mas Feby. Apa kabar? Terima kasih, Prof, sudah bergabung dengan kami dalam kesempatan kali ini. Prof, tentu Profesor mengikuti nih pro kontra keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan 91 yang kemudian menghantarkan lah untuk sementara ini Gibran Rakabuming sebagai bakal calon presiden, wakil presiden Republik Indonesia. Belum menjadi calon wakil presiden karena belum didaftarkan di KPU. Konon kabarnya tanggal 25 besok akan didaftarkan. Prof, saya kepingin tahu pendapat Profesor mengenai kontroversi ini, Prof. Gimana menurut Profesor? Ya, pertama saya pikir ini memang dinamika dalam proses kita berdemokrasi ya. Ketika MK memutuskan sesuatu yang proses keputusan itu disampaikan ke publik dan publik sangat terkejut juga karena sebelumnya MK juga memutuskan yang sama dan semuanya ditolak gitu. Dan ketika ini diputuskan ya tentu apa yang digugat itu ya pasal 169 itu yang menjadi persoalan besar ya karena ini seakan-akan menguntungkan apa namanya ya anak presiden yang saat ini sedang berkuasa. Nah, bagi sebagian orang ini dianggap kemunduran dalam berdemokrasi. Itu di satu sisi. Nah, di sisi yang lain ini juga sebenarnya menjadi gambaran baru juga dalam kita rekrut kepemimpinan bahwa ya, untuk menjadi pemimpin nasional itu tidak mesti harus di atas 40 tahun. Banyak sejarah dunia mengatakan bahwa anak-anak muda yang memang punya kemampuan dalam kepemimpinan juga bisa menjadi
presiden dan perdana menteri. Itu sudah dibuktikan di banyak negara menurut saya. Ya. Dan itu barangkali perlu kita sikapi juga dengan dua hal. Tapi yang paling menjadi masalah adalah tentu banyak yang kontra karena anak presiden maju ketika presiden orang tuanya sedang berkuasa dalam melaksanakan pemilu. Ini yang dianggap sebagai satu yang bisa konflik of interest, yang bisa memanfaatkan sumber daya yang ada dan bisa menguntungkan satu pasang calon presiden dan wakil presiden. Itu Mas Wiwi. Ya, Prof, kalau boleh saya tahu ini pendapat Profesor nih ya. Apa sih yang membuat kemudian muncul fenomena ini? Kan orang menilai bahwa ini nggak mungkin terjadi tanpa cawe-cawe dari Presiden Jokowi yang tinggal setahun lagi. Yang mestinya ingin meninggalkan kesan yang baik. Tapi percaya nggak Profesor bahwa ini Presiden Jokowi ikut cawe-cawe dalam konteks ini? Ya, di awal statement beliau ketika ini belum diputuskan, beliau pernah mengatakan bahwa saya presiden sebagai pejabat politik atau memang sehari-hari berkaitan dengan politik, ya tentu sah-sah saja mendukung pasangan presiden atau calon presiden. Itu saya masih ingat itu. Ya. Dan terakhir beliau mengatakan ya saya sebagai presiden tentu tidak bersikap tidak menunjukkan sikap ke calon mana agar proses kontestasi ini berjalan dengan jujur dan adil. Nah ini kan memang agak kontroversi, agak paradoks menurut saya ya. Ketika Gibran anaknya sudah dipinang oleh Prabowo sebagai calon wakil presiden. Nah tapi kalau menurut saya Mas Febi ya bahwa jabatan presiden adalah jabatan politik. Persoalan dia mendukung tidak mendukung mestinya memang harus ditunjukkan sikapnya gitu. Boleh mendukung menurut saya dan boleh tidak mendukung. Cuma kalau mendukung tentu tidak sevulgar ini mestinya gitu. Karena beliau tidak hanya sebagai kepala pemerintahan yang memang posisinya posisi politiknya lebih kuat, dia juga kepala negara yang memang harus berada di semua golongan, semua kelompok politik menurut saya gitu. Nah, tapi fakta yang kita lihat presiden memang agak vulgar menunjukkan posisi dia dan bahkan di konteks PDI Perjuangan sendiri juga agak merasa gerah juga dengan sikap presiden gitu. Dan bahkan kita tahu juga bagaimana Mbak Puan juga minta ketegasan dari Pak Jokowi apakah mendukung calon dari PDI Perjuangan atau calon presiden dari koalisi yang lain. Ini kan bukti bahwa posisi Pak Jokowi juga sulit untuk ditebak oleh PDI Perjuangan yang sesungguhnya itu adalah partai yang mencalonkan beliau sebagai presiden gitu. Tapi posisinya memang posisi politik yang sangat menentukan, apalagi sedang berkuasa. Itu Mas Bedi. Prof, ini kan banyak orang menilai bahwa ada dua pendapat. Yang satu hasil survei menunjukkan bahwa ribut-ribut soal putusan MK yang kemudian membawa impact bahwa Gibran bisa menjadi bakal calon presiden itu menurunkan elektoralnya Pak Prabowo. Tapi ada survei lain yang menyebutkan malah naik gitu. Kalau menurut Profesor, apakah ada dampak elektoral buat Pak Prabowo ketika dia nekat atau memutuskan untuk menggandeng Gibran Rakabuming ini sebagai calon wakil presiden? Prof, gimana? Ya, pertama dari segi alasan elektoral. Ya. Kita tahu bahwa kekuatan dari Gibran sendiri kan di Jawa Tengah. Dan kita tahu Jawa Tengah itu kan memang kandang banteng ya, dalam tanda kutip ya, bahwa itu sangat solid dan sangat loyal sekali pemilih-pemilih PDI Perjuangan. Nah pertanyaannya, apakah Gibran juga punya pemilih minimal di Surakarta ya atau di Solo? Saya pikir memang punya pemilih gitu. Dan kita tahu bahwa sulit bagi calon presiden yang lain bisa masuk ke Jawa Tengah itu. Nah sementara di daerah Jawa Barat, kemudian di daerah Jawa Timur itu bisa berbagilah suaranya. Nah Prabowo sendiri di Jawa Barat juga cukup kuat kan, suaranya sangat bersaing dengan Anies Baswedan. Tapi dari beberapa survei yang dilakukan ya Prabowo masih leading. Kemudian di Jawa Timur yang juga suara kedua terbanyak di Indonesia juga memiliki polarisasi dukungan kepada tiga calon pasang presiden itu. Nah persoalannya selama ini kekuatan Prabowo yang memang di Jawa Tengah itu kurang kan bisa ditutupi sebenarnya oleh Gibran. Nah itu yang dimanfaatkan dalam tanda kutip menurut saya oleh Prabowo untuk bisa menambahkan suara dia di Jawa. Nah yang kedua, bagaimanapun Mas Febi, saya meyakini bahwa siapapun presiden, siapapun yang berkuasa itu punya akses ke sumber daya. Sumber daya saya maksudkan barangkali sumber daya dengan kekuasaan yang dimiliki.
Nah, persoalan apakah itu bisa dimanfaatkan oleh yang berkuasa untuk pemenangan, ya paling tidak informasi bisa dikuasainya. Ketika informasi dikuasai, dia bisa menyusun strategi. Nah, ini yang sebenarnya dikhawatirkan akan terjadi konflik of interest kalau seandainya Gibran maju dan Pak Jokowi masih menjadi presiden. Kita tidak bisa menutup mata bahwa ada komunikasi, ada diskusi dengan calon presiden yang didukung beliau, itu pasti dan itu terjadi menurut saya gitu. Nah, ini yang membuat orang menjadi tidak nyaman juga dengan kedudukan ketika Gibran menjadi calon wakil presiden dari Prabowo. Dan kita tahu yang ketiga, Prabowo juga dekat dengan Pak Jokowi secara tidak langsung. Pak Jokowi sebenarnya memberi dukungan secara implisit kepada Prabowo. Ditambah lagi dengan projo yang loyal kepada Jokowi, ya tentu ini menjadi keuntungan yang lebih menurut saya untuk Prabowo. Nah, memang ada isu yang lain yang bisa menjadi kontraproduktif bagi Prabowo. Nah, itu yang saya katakan tadi, sepanjang Prabowo dan timnya, mesin politiknya bisa menetralisir bahwa ini adalah bagian dari proses demokrasi yang harus dijaga, bahwa anak-anak muda perlu dikedepankan di kaderisasi untuk kepemimpinan nasional, dan kemudian ditunjukkan bahwa tidak ada kaitannya dengan Pak Jokowi, saya pikir anak-anak muda, generasi milenial dan generasi Z itu akan simpati dan tentu akan mudah dikomunikasikan dengan generasi milenial, generasi Z yang jumlah pendukungnya saya pikir 56,sekian%, yaitu sangat-sangat menggiurkan bagi calon presiden. Dan itu bisa disimbolisasikan kepada Gibran. Tergantung pada bagaimana mesin politik Gerindra dan koalisinya untuk bisa menjual Gibran di pemilih milenial dan generasi Z itu. Gitu, Mas Wibi. Profesor Asrinaldi, saya kepingin tahu pendapat Anda ini. Masyarakat juga kepingin tahu. Mengapa Presiden Jokowi seolah-olah ya, kita tidak tahu apakah, tapi nampak mata bahwa Presiden Jokowi memberikan support kepada Gibran untuk maju dari kubu lain di luar partainya. Apa, Prof, ini yang menyebabkan anomali ini? Ya, kita paling bisa menduga, Mas Wibi, karena internal PDI Perjuangan ya. Saya tidak begitu tidak begitu yakini juga dengan statement saya, tapi saya ingin mengatakan bahwa fenomena orang dibesarkan oleh sebuah partai, kemudian 2 periode mendapatkan kekuasaan, kemudian berpindah ya, atau dalam konteks ini mendukung calon lain dari di luar partai yang membesarkan, itu tentu ada persoalan besar menurut saya yang memang jadi persoalan yang kita tidak tahu sebenarnya apa masalah di internal partai itu. Tapi yang jelas tentu ada sesuatu yang menurut saya yang membuat Pak Jokowi sebagai presiden merasa posisinya itu posisi yang tidak nyaman di partai. Sehingga dia harus mencari alternatif ya. Andainya tidak lagi pada posisi presiden, beliau tidak lagi presiden, tentu tidak ada lagi akses kekuasaan yang didapatkan. Nah, sementara pada posisi ini barangkali keinginan dia untuk terus bisa berkontribusi dalam politik, memberikan waktu, pikiran, tenaganya kepada negara, tidak leluasa kalau berada masih di internal PDI Perjuangan. Nah, oleh karenanya tentu dia mencari dalam tanda kutip kendaraan lain ya yang memungkinkan kontribusi dia masih dihargai, kontribusi dia masih diterima, dan itu yang membuat beliau mencari calon presiden yang bisa menerima gagasan, pendapat, dan barangkali juga ruang diberikan oleh calon presiden itu untuk beliau setelah atau pasca ketika tidak menjadi presiden lagi. Barangkali itu bisa kita gambarkan secara umum, Mas Febi. Oke, Prof, ini kan banyak orang kemudian mempersoalkan soal masih adakah etika politik di negeri ini. Mengingat Golkar lah yang kemudian yang pertama kali menyampaikan pencalonan atau bakal pencalonan dari Gibran. Padahal Gibran masih tercatat sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Demikian pula ketika Pak Prabowo istilahnya mendeklarasikan Gibran, ya, juga posisinya ya tidak jelas apakah dia sudah pamit atau mengundurkan diri atau belum, tapi nyatanya belum ada sesuatu yang formal untuk itu. Dan ketika ditanya, Pak Prabowo juga mengatakan belum punya waktu untuk bertemu Bu Megawati. Menurut Profesor, emang dalam etika berpolitik
menggunakan kade partai lain gimana sih fatsunya, Prof? Hmm. Ya, sebenarnya kalau kita berpolitik itu kan ada adabnya, Mas ya, Ya, ada adab ya. karakternya, ya, ada etikanya gitu. Ya, Karena bagaimanapun ya proses politik proses yang memang keras, tentu ada hal yang harus dijadikan sandaran bersama ya. Adab dan etika itu menurut saya hal yang penting gitu. Tapi kan dalam praktiknya itu kadang-kadang dinomor dua kan atau diabaikan oleh para elit politik kita. Barangkali kasus seperti ini kan tidak hanya sekali ini saja, banyak hal ya, yang menurut saya juga pernah terjadi gitu ya. Dan tentu ini menjadi catatan bagi elit yang lain ya, bahwa ini bukan persoalan menurut mereka gitu. Sepanjang memang ada kesepakatan-kesepakatan yang bisa dibangun. Saya tidak bisa apa namanya ya mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Golkar atau oleh Prabowo ada sesuatu yang melanggar etika, tapi publik pasti menilai. Publik pasti menilai bahwa ini memang cara-cara yang tidak elegan. Mestinya kan dalam tanda kutip membajak anggota partai itu bukanlah sesuatu yang elok ya. Apalagi beliau atau Gibran masih terdaftar sebagai anggota atau kader PDI Perjuangan. Nah, idealnya memang harus ada komunikasi dengan ketua partai dulu gitu, bukan langsung mendeklarasikan. Tapi kan kita tidak juga tahu juga, Mas, apakah memang ini apa namanya proses yang memang sudah dilalui, sudah dikomunikasikan tapi tidak ditanggapi. Nah, kemudian ya karena tidak ditanggapi, kemudian kita tahunya bahwa ini seakan-akan memang deklarasi sepihak saja gitu. Kan ada juga yang sudah meminta untuk mengomunikasikannya tapi tidak ditanggapi ya akhirnya karena memang ini ada keuntungannya bagi mereka, bagi yang mengajak Gibran ya tentu dengan cepat harus dideklarasikan ya biar publik tahu gitu. Tapi secara etika memang menurut saya publik pasti akan menilai bahwa ini sesuatu yang tidak elegan dalam konteks kita berdemokrasi. Paling itu Mas Febi. oke, Prof. Ini yang unik ini reaksi dari PDI Perjuangan malah lebih banyak memilih diam untuk tidak mengomentari kisruh ini termasuk posisi Gibran Rakabuming. Jadi ada semacam perintah untuk tidak melakukan komentar apapun. Menurut pengetahuan Profesor, apakah strategi ini menguntungkan buat PDI Perjuangan, Prof? Ya, saya pikir ini menguntungkan bagi PDI Perjuangan agar tidak ada reaksi yang sebenarnya kan sikap dua kubu ini atau dua kelompok yang memang mengajak Gibran kemudian PDI yang belum menyatakan sikap apa-apa itu kan dinilai oleh publik Mas Febi ya. Kalau seandainya langkah-langkah atau statement yang itu tidak tidak dikendalikan dengan baik itu bisa kerugian juga ketika pemilu mau dilaksanakan ya. Jadi mereka akan bersikap hati-hati, jangan sampai keputusannya keliru, nanti diputar balikkan bahwa sebenarnya Gibran dipecat misalnya, Ya. atau Gibran dianggap dilengserkan atau dianggap sesuatu yang memang ya keuntungannya ada pada Gibran. Ini makanya PDI Perjuangan juga tidak mau gegabah untuk menyatakan itu gitu. Nah Gibran pada posisi ini kan juga tidak banyak komentar kan. Kalau ditanya bagaimana posisi dia kan diminta silakan komunikasikan dengan PDI Perjuangan kan. Jadi pada posisi menunggu semua karena kesalahan dalam memberikan statement itu bisa berdampak elektoral juga Mas. Apalagi masyarakat Indonesia ini kan juga sangat sensitif juga dengan persoalan-persoalan seperti ini gitu. Siapa yang dikorbankan, siapa yang mengorbankan. Nah, ini kan juga gambaran kita selama ini melihat bahwa pemilu kita ini ya pemilu yang lebih banyak pada konteks belas kasihan publik untuk bisa memberikan suara gitu. Nah ini jangan sampai terjadi sehingga merugikan siapa yang mengeluarkan statement yang keliru itu digoreng kemana-mana dan simpati massa muncul atau publik muncul. Nah itu bisa merugikan elektoral bagi pasangan calon presiden yang menyatakan atau yang mengeluarkan statement yang tentu agak kontroversi menurut publik. Makanya itu dalam posisi itu mereka sama-sama menahan diri sampai momentumnya tepat itu. Itu yang bisa saya pahami, Mas. Ya. Prof, kalau menurut Profesor Asrinaldi, apakah pengaruh elektoral Presiden Jokowi sampai detik ini masih kuat atau biasa atau bagaimana, Prof? Menurut analisis Profesornya?
Iya, saya meyakini masih kuat, Mas. Kenapa begitu? Pertama, beliau masih berkuasa saat pemilu Ya. diselenggarakan. Seperti yang saya katakan tadi, orang yang berkuasa itu punya akses sumber daya. Hmm. Kita kan nggak tahu nih sumber daya pemerintah, sumber daya negara ini Ya, kan ya. banyak. Tapi kan orang paham juga ya, bagi orang yang mendalami bagaimana tata negara kita ini, sebagai seorang presiden yang juga kepala pemerintahan, kepala negara, tentu menguasai seluruh sumber daya itu. Gitu. Nah, makanya dalam konteks ini banyak publik memberi perhatian ketika Gibran maju, masyarakat menduga jangan sampai nanti bahwa majunya Gibran ini menguntungkan satu pasangan calon presiden gitu. Karena dikhawatirkan ada konflik of interest. Nah, kekhawatiran itu saya pikir sangat wajar saja karena kita tahu siapapun presiden, kalaupun dia tidak maju, tentu dia akan menggunakan sumber daya ini untuk mendukung siapa yang memang dianggapnya layak menjadi presiden. Itu pilihan-pilihan yang rasional menurut saya gitu. Kalaupun presidennya bukan Jokowi, tetap akan melaksanakan itu, Mas. Cuma kan Ya. bagaimana supaya konflik of interest ini tidak mengemuka ke publik, ya tentu harus harus bijak juga Presiden Jokowi untuk menggunakan kekuasaannya sehingga tidak terkesan mendukung satu pasang calon presiden. Dan beliau sudah mengeluarkan statement itu ya sejak Gibran dideklarasikan, dan ketika ditanya ke beliau ya statement beliau juga diplomatis kan bahwa orang tuanya bisa mendoakan, merestui, Ya, dan ya. pilihan politiknya ada pada anaknya. Itu kan udah mulai itu menunjukkan bahwa beliau harus memposisikan dirinya di posisi netral di antara tiga pasang calon presiden itu. Tapi di belakang itu kita kan nggak tahu bagaimana sesungguhnya. Makanya dalam konteks ini perlu ada pengawasan yang ketat juga, tidak hanya pada lembaga penyelenggara, tapi juga pada publik yang bisa melihat bagaimana pasangan presiden dan wakil presiden ini berkampanye, kemudian mengikuti setiap tahapan pemilu, apakah ada fasilitas yang diberikan dan seterusnya. Saya pikir itu yang akan menjadi sorotan publik nantinya, Mas. Oke, Prof. Manakala nanti Gibran Rakabuming resmi menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia, Ya. menurut Anda apakah perlu Anwar Usman sebagai pamannya itu mengundurkan diri dari posisi sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi karena banyak pihak mengatakan sengketa pemilu muaranya, sengketa pilpres, sengketa pemilu muaranya di MK. Menurut Profesor Asrinaldi bagaimana nih? Ya, ada dua pilihan. Pertama, kalau menurut sekarang kan juga tidak baik juga karena memang pemilihan presidennya belum berlangsung gitu, dan penetapan presiden calon wakil presiden pun belum berlangsung gitu. Yang kedua, apakah memang Prabowo dan Gibran ini menang atau berkonflik kan belum tahu gitu. Nah, kita kan tidak tahu persis ya. Tapi kalau memang seandainya ada sengketa itu, ada pilihan lain bahwa beliau dalam sidang-sidang itu tidak ikut memutuskan gitu, atau tidak karena konflik of interest gitu. Karena bagaimanapun posisi Anwar Usman posisi yang sangat menentukan menurut saya gitu. Jadi prinsip dalam konteks mengadili itu ya tentu prinsipnya tidak ada konflik kepentingan dari yang mengadili dengan yang melaporkan. Nah, posisi-posisi seperti itu bisa dilakukan menurut saya. Tapi kalau mengundurkan diri, saya pikir ya tentu ini terlalu jauh juga menurut saya gitu. Karena pertama jelas ini belum ada kejelasan ya posisi ini, karena KPU juga akan memeriksa semuanya, pemeriksaan kesehatan juga akan dilakukan. Yang kedua dalam perolehan suara misalnya, kan ada juga syarat-syarat ambang batas yang boleh digugat itu. Nah, sepanjang itu memang bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi ya, paling alternatif yang paling baik itu bahwa konteks ini ya dalam posisi mengadili ya Ketua MK, kalau memang ada konflik kepentingan ya tidak ikut dalam sidang-sidang di MK. Itu lebih elok menurut saya. Itu mungkin Mas Webi. Oke, Prof, ini pertanyaan saya yang pamungkas. Kalau boleh memprediksi gitu ya Prof ya, apa ujung dari ribut-ribut ini? Kan ini kan pasti ada ujungnya ini. Orang memperkirakan bahwa ujungnya nanti PDI Perjuangan akan menarik seluruh menterinya dari kabinet, atau bahkan ada yang berpendapat memprediksi bahwa ini akhirnya terjadi kesepakatan atau kompromi lah begitu. Karena sebenarnya politik ini ujungnya kompromi. Kalau menurut Ya. prediksi Profesor gimana ini?
Ya, kalau ujungnya kompromi, mestinya dari awal sudah ada kompromi. Gibran maju ini kan kompromi yang tidak bertemu, titik temunya ini gitu menurut saya. Jadi kalau seandainya ujungnya kompromi lagi, saya pikir sudah terlambat ya, dalam arti uh, publik sudah tahu ya siapa calon presiden, siapa calon wakil presiden. Kalau kompromi terjadi misalnya, ya tentu simpati publik kepada yang kompromi ini tidak akan muncul, dan akhirnya ya akan menjadi kerugian bagi PDI Perjuangan misalnya, atau Gerindra atau Prabowo gitu, bahwa ini ada akal-akalan atau sandiwara saja, dan bagaimanapun saya meyakini nanti publik akan menghukum juga ini ya, dan bisa jadi apa yang kita bayangkan terkait dengan kontestasi ini ya akan dimenangkan oleh pasangan lain gitu. Dengan kondisi seperti ini, paling yang bisa dilakukan itu adalah kompromi-kompromi dalam bentuk siapapun di antara calon presiden yang didukung ya, atau yang beririsan dengan Pak Jokowi, itu barangkali ada konteks power sharing, itu bisa dilakukan ya. Tapi kalau dalam konteks bahwa mereka bergabung kembali, sementara publik sudah tahu, jadi publik akan kecewa, dan publik akan memahami bahwa ini hanya sandiwara politik, dan publik akan menghukum menurut saya bahwa apa yang dilakukan oleh elit politik yang melakukan kompromi itu menunjukkan sikap mereka yang memang dalam tanda kutip haus kekuasaan, dan melakukan apa namanya ya pengingkaran terkait dengan apa yang menjadi harapan masyarakat untuk memilih presiden. Yang kedua menurut saya, Mas Febi, sebenarnya pilihan-pilihan Jokowi dengan menempatkan Mahfud MD itu sesuatu yang sangat menguntungkan juga menurut saya gitu. Kenapa begitu? Saya meyakini juga bahwa posisi hari ini Pak Mahfud MD juga menjadi tokoh yang sebagian besar masyarakat Indonesia menaruh harapan kepada beliau gitu, untuk memperbaiki keadaan bangsa ini. Jadi pilihan PDI untuk menempatkan Pak Mahfud itu satu yang luar biasa menurut saya gitu. Dan kita meyakini bahwa publik membutuhkan orang-orang seperti Pak Mahfud yang memang negarawan, kemudian komitmen kerakyatannya kuat, kemudian penataan hukumnya yang menjadi kunci keadilan di negara ini juga sangat dinantikan oleh masyarakat gitu. Nah, jadi sebenarnya PDI ya konsisten saja dengan itu, dan berjuang untuk bisa mendapatkan dukungan masyarakat, ya saya pikir tidak ada persoalan apakah Gibran maju atau tidak gitu. Dan PDI sendiri juga sebagai partai penguasa juga punya akses sumber daya menurut saya yang tidak juga kalah hebat dengan Pak Jokowi menurut saya. Tergantung bagaimana mereka menyelenggarakan akses itu gitu. Itu Mas Febi. Baik, terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Asrinaldi MSc, Guru Besar Visipol Universitas Andalas, Sumatera Barat di Padang. Prof, terima kasih sekali. Sama-sama, Mas. Ngobrol kita pada kesempatan hari ini memberikan tambahan wacana buat masyarakat Indonesia, terutama yang akan melaksanakan hak pilih 14 Februari 2024 ke depan. Saya Febi Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan jangan lupa tetap bahagia.